Maria Sofi. Saya Cynthia Kasih Lestari. Berikut pemaparan materi sekolah pasar modal. Oke, jadi langsung aja ya. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pasar modal? Ya, benar sekali. Pasar modal itu dia itu sebagai tempat atau wadah bertemunya antara pihak yang tidak mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai modal untuk berinvestasi. Nah, apa aja sih instrumen-instrumen yang diperdagangkan? Biasanya itu meliputi saham, terus reksadana, obligasi, ETF, dan suku. Dan apa aja sih fungsi dari pasar modal itu sendiri? Yang pertama, dia itu membantu perusahaan maupun pemerintah untuk memperoleh pendanaan. Dan yang kedua, dia itu menjadi saran investasi bagi masyarakat setempat. Jadi, fungsi dari pasar modal ini tidak hanya membantu perusahaan maupun pemerintah untuk memperolehi pendanaan, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat untuk berinvestasi juga. Dan selain itu, bagaimana sih cara pengelolaan pasar modal itu sendiri? Yaitu yang pertama ada BI, yaitu Bursa Efek Indonesia, yang dimana sebagai tempat berlangsungnya transaksi efek. Dan yang kedua ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang kita ketahui dia ini lembaga untuk pengawas pasar modal. Yang ketiga ada perusahaan sekuritas, yaitu sebagai perantara investor untuk membeli maupun menjual saham. Dan yang keempat ada GI, Galeri Investasi, yang ada di kampus-kampus itu dia ini sebagai edukasi investasi untuk mahasiswa maupun masyarakat setempat. Selanjutnya ada perlindungan modal di pasar modal. Yang pertama itu harus adanya perlindungan investor, di mana investor ini nantinya akan mendapatkan perlindungan dari OJK maupun BI melalui pengawasan terhadap perusahaan dan transaksi investasinya. Yang kedua itu adanya transaksi atau transparansi laporan keuangan si perusahaan tersebut, di mana perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib memberikan laporan keuangannya itu secara terbuka agar si investor ini tahu nih si perusahaan tersebut di tahun sebelumnya apakah mengalami kerugian ataupun salah saji. Dan yang ketiga, untuk menghindari penipuan, maka si investor ini disarankan untuk menggunakan aplikasi investasi resmi yang terdaftar di OJK agar tidak mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu jangka yang singkat. Maka dari itu, untuk memastikan modal kita tetap aman dan tidak terjebak di investasi bodong, maka sebelum kita menaruh uang kita untuk berinvestasi, kita harus memastikan legalitas instrumen investasi kita ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Gitu. Selanjutnya ada instrumen pasar modal, yaitu terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana, di mana saham sendiri ini mempunyai tanda kepemilikan perusahaan. Sedangkan kalau obligasi ini, dia ini surat utang yang memberikan bunga atau kupon. Dan reksadana yaitu sebagai wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Dan selanjutnya, apa sih hubungan dari sekuritas dengan pasar modal? Di mana sekuritas adalah perusahaan perantara yang membantu investor melakukan transaksi jual beli di pasar modal, dan investor tidak dapat membeli saham langsung ke Bursa Efek Indonesia sehingga harus menggunakan jasa sekuritas perusahaan tersebut. Selain menjadi perantara transaksi, sekuritas juga menyediakan aplikasi investasi dan edukasi bagi investor tersebut yang mau berinvestasi. Jadi pada intinya si pasar modal ini tidak akan berfungsi tanpa adanya sekuritas yang diperdagangkan. Sedangkan sekuritas tidak akan memiliki likuiditas atau kemudahan untuk dicairkan menjadi uang tunai tanpa adanya wadah, yaitu si pasar modal ini. Jadi melalui hubungan keduanya, si perusahaan akan mendapatkan modal untuk ekspansi. Lalu si investor atau si masyarakat tersebut akan menanamkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Selanjutnya ada perbedaan dari produk-produk yang ada di pasar modal, yaitu pastinya kan produk-produk tersebut memiliki perbedaan dari segi keuntungan, cara kerjanya, dan karakteristiknya, serta segi risikonya. Nah, yang pertama itu ada saham, yaitu dia ini memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi resiko kerugiannya juga cukup tinggi.
Untuk mencegah adanya kerugiannya, maka lakukanlah diversifikasi atau sebar ke beberapa saham yang berbeda. Terus yang kedua itu ada obligasi, di mana dia ini cenderung lebih stabil karena memberikan bunga yang tetap. Tetapi untuk mencegah adanya resiko kerugian, yaitu diperlukan pengecekan rating atau peringkat si penerbitnya untuk mencegah adanya gagal bayar. Yang ketiga ada reksadana. Ini tuh cocok untuk pemula karena dana investornya ini dikelola langsung oleh manajer yang profesional. Maka dari itu kita harus pilih manajer investasi yang mempunyai reputasi yang baik dan legal. Dan yang keempat itu ada deposito, di mana dia ini memiliki resiko paling rendah. Namun keuntungan yang diperoleh juga lebih kecil dibanding produk pasar modal lainnya. Tetapi kalau ini kita harus tahu nih apakah bank tersebut ini sudah terjamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Di sini saya akan menjelaskan saving dan investment. Saving atau menabung bertujuan menyimpan uang dengan aman, resikonya rendah, dan keuntungan berupa bunga relatif kecil. Investasi atau investment bertujuan meningkatkan nilai uang di masa depan. Potensi keuntungan lebih besar, resiko lebih tinggi dibanding menabung. Aplikasi investasi tahun 2025 yaitu berupa Bibit, Ajaib, Stockbit, Bareksa, dan MOS. Contohnya seperti uang di tabungan memperoleh bunga kecil, sedangkan investasi saham dapat memberikan capital gain dan dividen. Selanjutnya ada time value of money dan inflasi. Time value of money yaitu konsep bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan, disebabkan oleh inflasi dan peluang investasi. Dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa terus meningkat, daya beli masyarakat menurun. Nilai uang semakin berkurang dari waktu ke waktu. Cara mengatasi inflasi yaitu mengelola pengeluaran dengan baik, menabung dan berinvestasi, menyiapkan dana untuk kebutuhan masa depan. Selanjutnya ada saham. Saham adalah tanda kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Jenis-jenis saham. Saham biasa memberikan hak suara kepada pemilik saham dan keuntungan berupa dividen, tetapi besar dividen tidak tetap, tergantung keuntungan perusahaan. Saham preferen memberikan prioritas pembagian dividen kepada investor. Dividen saham preferen biasanya lebih tetap dibanding saham biasa, tetapi hak suara pemilik saham lebih terbatas. Selanjutnya ada keuntungan saham dan harga batasan saham. Keuntungan saham dapat diperoleh dari capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Harga batasan saham. Dalam perdagangan saham terdapat batas kenaikan dan penurunan harga harian yang disebut auto reject. Aturan ini dibuat untuk menjaga agar harga saham tidak naik atau turun terlalu ekstrim dalam satu perdagangan. Tujuan adanya batas harga saham adalah melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko investasi saham. Investasi saham menawarkan potensi keuntungan yang tinggi
tapi juga memiliki berbagai resiko yang perlu dipahami oleh para investor. Antara lain seperti resiko pasar, harga saham dapat turun akibat kondisi ekonomi, inflasi, dan sentimen pasar. Lalu di sini ada resiko perusahaan, kinerja perusahaan menurun sehingga laba dan harga saham ikut turun. Lalu risiko likuiditas, saham sulit dijual karena minimnya pembeli. Lalu di sini yang terakhir ada risiko ekonomi dan politik. Perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi global dapat mempengaruhi pasar modal. Cara mengelola risiko. Bagaimana sih caranya? Yang pertama ada diversify portofolio. Jangan membeli satu saham saja, tapi belilah beberapa saham. Lalu ada memilih perusahaan dengan fundamental yang baik. Selanjutnya ada berinvestasi sesuai tujuan dan profil risiko. Menggunakan dana dingin, jadi bukan menggunakan dana kebutuhan sehari-hari. Lalu di sini, kapan sih kita bisa membeli saham? Kita bisa membeli saham ketika harga masih rendah dan prospek perusahaan baik. Tetapi ada faktor yang harus kita perhatikan, seperti kinerja keuangan perusahaan, pertumbuhan laba, kondisi industri, sentimen pasar. Prinsip dasarnya seperti buy low, sell high. Membeli saat harga rendah dan menjual saat harganya tinggi. Lalu, kapan kita harus menjual saham? Menjual saham ketika target keuntungan sudah tercapai, kondisi perusahaan memburuk, membutuhkan pengalihan investasi ke instrumen lain. Lalu, bagaimana cara memilih tempat pembelian saham yang aman? Yang pertama, kita harus cek apakah saham ini dijual dan terdaftar dan diawasi oleh OJK, memiliki reputasi yang baik, biaya transaksi transparan, aplikasi mudah digunakan dan aman. Contohnya, seperti Ajaib, Stockbit, Bibit, iEpod, Moz. Lalu di sini ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Cara kerja obligasi itu seperti investor membeli obligasi, menerbitkan penerimaan dana, investor memperoleh kupon atau bunga secara berkala. Saat jatuh tempo, pokok investasi dikembalikan. Lalu di sini ada berbagai jenis obligasi, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi, fixed rate bond, floating rate bond, obligasi konversi. Jadi, obligasi ini juga memiliki keuntungan seperti pendapatan tetap berupa kupon, risiko lebih rendah dibanding saham, cocok untuk investasi jangka menengah dan panjang. Sukuk. Apa sih itu sukuk? Sukuk adalah surat berharga syariah yang sesuai dengan prinsip Islam dan bebas riba. Sini ada berbagai macam jenis sukuk seperti sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk muraba'ah, sukuk istisna, sukuk negara atau SBSN, sukuk korporasi. Keuntungan sukuk. Sesuai prinsip syariah, imbalan hasil relatif stabil, resiko lebih rendah dibandingkan saham, mendukung pembangunan nasional. Lalu di sini ada reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen investasi. Cara kerjanya seperti investor, lalu manajer investasi, lalu instrumen investasi dan keuntungan resiko. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Contoh. Nah, ini tuh reksadana pasar uang itu lebih cocok karena risikonya rendah, cocok untuk jangka pendek. Lalu reksadana pendapatan tetap. Ini mayoritas investasi pada obligasi, risikonya menengah. Reksadana dan campuran, kombinasi saham dan obligasi, resikonya menengah. Reksadana saham, mayoritas investasi pada saham, potensi return tertinggi. Reksadana indeks, mengikuti indeks tertentu atau IHSG LQ45. Reksadana syariah, menggunakan prinsip syariah. Di sini reksadana juga memiliki keuntungan, seperti dikelola profesional, modal awal terjangkau, diversifikasi investasi, mudah dibeli melalui aplikasi. Tapi,
Selain ada keuntungan, reksadana juga memiliki resiko seperti nilai investasi dapat naik turun, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko kinerja manajer investasi. Lalu selanjutnya ada ETF, yaitu Exchange Trade Fund. ETF adalah produk investasi yang mirip reksadana tetapi diperdagangkan di bursa seperti saham. Investor dapat membeli dan menjual ETF selama jam perdagangan bursa berlangsung. Perbedaan ETF dan reksadana ada 3, yaitu ETF diperdagangkan di bursa sedangkan reksadana dibeli melalui manajer investasi. ETF harga barang berubah setiap saat sedangkan reksadana harga dihitung per jam. ETF memerlukan rekening saham sedangkan reksadana tidak memerlukan rekening saham. Lalu di sini kita akan membahas lelang. Lelang adalah proses penjualan barang melalui penawaran harga kepada publik di mana barang diberikan kepada penawar tertinggi sesuai ketentuan. Jenis lelang ada 4, yaitu lelang eksekusi, yang kedua non-eksekusi wajib, yang ketiga non-eksekusi sukarela, dan yang keempat adalah lelang online. Manfaat lelang: bagi penjual, barang cepat terjual dan harga kompetitif. Manfaat lelang bagi pembeli: kesempatan memperoleh barang dengan harga yang menarik. Sedangkan bagi negara, menambah penerimaan negara dan mendukung penegakan hukum. Jadi kesimpulannya, saham merupakan instrumen investasi yang memberikan berbagai keuntungan seperti memperoleh capital gain dari kenaikan harga saham, mendapatkan dividen dari laba perusahaan, serta meningkatkan nilai investasi dalam jangka panjang. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak sebagai bagian dari pemilik perusahaan. Meskipun penawaran potensi keuntungan yang besar, investasi saham tetap memiliki risiko sehingga perlu dilakukan dengan pengetahuan dan perencanaan yang baik. Berikut dokumentasi kegiatan SPM. Foto 1. Foto 2. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan.